Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jadulers, apa kabar semua? Semuanya harus sehat deh, ya. Jaga kesehatan selalu. Oke? Pada hari Jumat minggu lalu, tanggal 18 Juli 2025, kita mendapatkan kabar duka dari Facebook resmi Tamiya, yaitu Shunsaku Tamiya sebagai tokoh legendaris di balik merek Tamiya yang meninggal pada usia 90 tahun. Untuk itu, sebagai bentuk empati dan simpati dari channel Berita Nostalgia, episode kali ini gue akan membahas mengenai sejarah Tamiya. Ikutilah ceritanya. Sekitar. Hey, Berita Nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Oke, Jadulers. Siapa yang gak kenal Tamiya? Hampir semuanya pasti pernah main Tamiya. Bahkan mungkin sampai sekarang juga masih nyimpen dan juga memainkannya. Lu yang masuk dalam komunitas Tamiya sampai saat ini pasti masih eksis. Ya kan? Wafatnya Shunsaku Tamiya ini juga menggugah rasa bela sungkawa dari Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir. Beliau sampai menggugah ucapan bela sungkawanya di Instagram pribadinya. Oke, kita mulai ceritanya sekarang. Pada 1946, Tamiya didirikan oleh Yoshio Tamiya di kota Shizuoka, Jepang. Awalnya, perusahaan ini didirikan sebagai produsen kayu untuk konstruksi bangunan. Tapi karena krisis pasca Perang Dunia Kedua, perusahaan ini beralih ke model kit dari kayu. Pada tahun 1959, Tamiya beralih ke plastik. Tamiya menjadi pelopor dengan memproduksi model kit berbahan plastik injection. Produk pertamanya adalah model tank Panther Jerman yang berskala 1/35. Nah, model awal itulah yang sukses besar dan memicu ekspansi ke lini model militer lainnya. Nah, masuk ke tahun 1970-an, masuklah Tamiya ke dunia RC atau remote control. Tamiya mulai memproduksi mobil remote control seperti Porsche 934 Turbo RSR pada tahun 1976. Ini menjadi tonggak penting dalam dunia RC karena daya tahan dan detailnya yang sangat tinggi. Pada tahun 1982, lahirlah sang legendaris Mini 4-Wheel Drive atau Mini 4WD. Oke, sebentar ya. Ngopi dulu. Kopi boleh minta. Inilah era keemasan Tamiya di Indonesia dan global seluruh dunia. Nah, di tahun tersebut, Tamiya meluncurkan seri Mini 4-Wheel Drive atau seri Mini 4WD, yang mana di seri tersebut sudah mulai bisa dirakit dan melakukan balapan di lintasan khusus. Seri pertamanya adalah Racing Mini 4-Wheel Drive Ford Ranger. Adapun model-modelnya seperti Dash One Emperor, ada Avante Junior, Spin Cobra, dan Broken G. Nah, model seri Mini 4-Wheel Drive inilah yang akhirnya menjadi ikon di tahun 90-an. Terutama karena serial anime dan manga seperti Dash, Yonkuro, dan Bakusou Kyoudai Let's and Go. Oke, selanjutnya. Tamiya masuk ke Indonesia sekitar akhir tahun 80-an, hingga booming di awal tahun 90-an. Hingga banyak perlombaan Mini 4-Wheel Drive yang diselenggarakan di mall-mall, dan bahkan majalah atau katalog dari Tamiya itu sangat ditunggu-tunggu untuk menjadi koleksinya. Nah, Tamiya dianggap sebagai mainan anak pintar, karena butuh perakitan, butuh modifikasi, bahkan lu butuh strategi untuk memenangkan perlombaan balapan itu. Tamiya
hingga kini masih eksis dan aktif merilis model baru, termasuk Mini 4-wheel drive seri klasik dengan desain ulang atau revival. Tamiya juga rutin menggelar kompetisi internasional seperti Japan Cup. Jadi ada beberapa produk Tamiya yang sangat ikonik. Contohnya, tank dan kendaraan militer skala 1/35, mobil balap RC skala 1/10, Mini 4-wheel drive dengan model Avante, Magnum Saber, dan Sonic Saber. Bahkan Tamiya membuat model kapal, pesawat terbang, dan sepeda motor. Kenapa Tamiya melegenda? Tamiya itu bukan sekedar mainan, bro, tetapi perpaduan hobi dan ilmu. Tamiya mengajarkan dasar teknik dan mekanik, seperti gear ratio, aerodinamika, dan sistem kelistrikan. Anak-anak jadi paham mengenai kecepatan versus torsi, modifikasi motor atau dinamo, bahkan center of gravity-nya itu dipikirin banget, dan mereka akhirnya jadi paham. Serial seperti Das Yonkuro, Bakusau Kyūdai, Let's and Go menyulut imajinasinya anak-anak. Di serial tersebut, Tamiya menjadi mobil balap heroik dengan nama, jurus, dan karakter masing-masing. Lu pasti inget semuanya kalau lu ngikutin serial tersebut. Turnamen besar digelar di mall-mall dan toko-toko mainan besar. Mereka menyediakan lintasan atau sirkuit balapan, seperti di Japan Cup, Tamiya Challenge, dan lain-lain. Nah, salah satu yang disukain oleh anak-anak terhadap Tamiya adalah kebebasan dalam memodifikasi. Contohnya, seperti ganti ban, ganti motor atau dinamo, ganti bodi, ganti roller. Wah, itu mereka tuh bener-bener hunting spare part tersebut untuk bisa menjadikan Tamiyanya yang paling cepat di lintasan atau di sirkuit itu. Nah, yang lebih kerennya lagi, Tamiya setiap bulannya itu mencetak katalog yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pencinta Tamiya. Karena di katalog tersebut akan selalu dimunculkan jenis mobil yang langka, seri yang spesial, bahkan limited edition. Bahkan beberapa model seperti Das Emperor, Broken G, atau Avante Junior itu masih jadi barang koleksi dan jadi buruan para kolektor sampai saat ini. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai sejarah Tamiya. Untuk episode selanjutnya, gua akan membahas Tamiya Mini 4-wheel drive yang legendaris. Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa pula dengan berita nostalgia, karena semua benda punya cerita. Ciao. Hey, bermira nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, mampu menyala bayangan di lorong tua.